mau libur besok. Liburnya sehari apa 2 hari ini, Wendy? Ya mungkin ada sebagian yang keluarganya datang ke Jogja. Nah, baik, kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama dan selalu yang kita lakukan pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah dan barokahnya pada kita semua hingga hari ini. Dan pagi ini nanti kita akan diskusi mengenai salah satu dari sekian banyak nikmat Allah SWT yang diberikan kepada kita, yaitu adanya sistem pengecap, ya, penghidup dan simbangan, ya, 3 sistem langsung dalam satu kuliah, ya. Malah enak ya, ini soalnya kan nggak terlalu banyak soal ujiannya. Tidak lupa salam dan selawat selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak salah nanti ada mini quiz ya tutorialnya. Mungkin ada yang sebagian dari sini. Baik adik-adik, kita mulai dulu dengan fisiologi sistem indera pengecapan dari penghidung atau yang disebut dengan gustatory dan olfaktori. Jadi sekali lagi, indera pengecapan dan penghidung merupakan salah satu karunia dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Indera pengecapan ini di manusia saat ini sangat dimanjakan ya oleh aspek-aspek entertainment, ya, termasuk kuliner dan sebagainya. Sedangkan penghidup ini di manusia mungkin masih kurang atau masih kalah dengan beberapa hewan lain yang indera olfaktorinya lebih tajam dari kita. Kemudian kedua indera ini seringkali mengiringi ya selera makan yang juga menandai perjalanan sakit dan pemulihan tubuh kita, ya. Seringkali kalau kita sakit merasa tidak enak ya, makanya juga pada saat pemulihan itu kembali lagi, ya. Makan juga terkait dengan penghidup ya, karena kemarin pada kasus COVID itu ada anosmia, hilangnya penciuman itu, makan jadi hambar ya, jadi ada berkurang ya rasa ini. Itu ada yang di barisan belakang ya ternyata. Ayo deh diisi aja yang di depan ini, lebih nyaman ya di belakangnya, ya terserah. Tapi bersih ya, yang belakang bersih. Ya takutnya kalau berdebu ya, kalau bersih ya nggak apa-apa, tapi kalau kotor sebaiknya di depan. Bersih nggak mas yang di belakang? Bersih ya. Sedikit mengingatkan karena ini juga blog kaitannya dengan saraf, bahwa kita nanti akan membicarakan reseptor rasa yang di lidah dan reseptor penciuman, pembauan itu sedikit banyak akan terkait dengan refleks-refleks yang ada yang dalam tubuh kita. Jadi terkait dengan refleks ini ada harus ingat lagi lengkung refleks atau refleks arts. Ini mulai dari reseptor
serabut afferent, sistem saraf pusat, serabut afferent dan efektor. Ya. Kalau refleks biasanya tidak disadari ya. Jadi efeknya itu terjadi sesaat sebelum kita menyadarinya. Kemudian untuk sensori dibagi menjadi sensori secara umum maupun khusus atau spesial. Kemudian yang umum juga dibagi lagi, yaitu somatik dan visceral, sedangkan somatik bagi lagi superficial dan deep ya. Masing-masing di sini ada detailnya lagi, dan kalau kita bicara tentang pembawaan dan pengecapan ini ada posisinya ada di spesial somatik sense. Jadi sensori somatik yang bersifat khusus ya. Lima tipe reseptor sensoris di sini ada mekanoreseptor yang pertama, yang kedua termoreseptor, yang kedua nociceptor, yang keempat fotoreseptor, dan yang kelima kemo. Ini bukan cermin tapi kemo reseptor. Nah ini kira-kira yang akan kita diskusikan terkait pengecapan dan pembawaan ini yang mana? Yang mana? Nanti ya kita ketahui. Nah bisa juga reseptor itu dibagi menjadi dua, yaitu eksteroseptor dan interoseptor ya. Eksteroseptor mendeteksi perubahan lingkungan luar tubuh kita, dan interoseptor mendeteksi perubahan lingkungan di dalam tubuh kita. Nah, jadi kalau pengecapan dan pembawaan itu masuk ke kemoreseptor, tapi kemoreseptor yang bisa dikatakan begitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini, kalau kemoreseptor itu sebenarnya masuknya di visceroseptor. Tetapi kalau kita lihat pembawaan dan pengecapan ini kan stimulusnya dari luar tubuh ya. Ya, berarti memang ada kemoreseptor yang juga mendeteksi perubahan lingkungan di luar tubuh kita. Ya. Nah, sedikit kembali ke slide yang ini. Habis kapan? Ya, sebentar. Ini blok 6 ya. Nah, nanti praktikum yang ketiga di fisiologi, adik-adik akan mempelajari ini, ya, sensori di kulit ya. Ini mulai dari sentuhan, tekanan, ya, semua ini. Yang sampai juga proprioreseptor yang ini, ya. Ini sedikit banyak juga ada. Ya. Ya, jadi kalau kemoreseptor itu tadi lebih banyak di visceroseptor yang mendeteksi perubahan lingkungan di dalam tubuh kita, khususnya misalnya osmoreseptor yang ada di hipotalamus, kemudian glukostat, ya. Tapi di sini pengecapan dan pembawaan juga termasuk di kemoreseptor. Ya. Reseptor seringkali bergandengan dengan sel non-neural yang melingkupinya sehingga membentuk organ sensoris. Ya. Jadi di sini adik-adik bisa lihat ada 3 kolom, ya. Ini sebenarnya tabel ya, 3 kolom. Sebelah kanan sendiri, sebelah kiri ya, sebelah kiri sendiri ini adalah modalitas sensoris, kemudian yang tengah reseptornya, dan yang ketiga organ
sensorisnya. Jadi seperti kemarin kita mempelajari lapang pandang, itu modalitas sensorisnya adalah cahaya ya, atau vision. Kemudian reseptornya adalah sel batang dan sel konus, sementara organ sensorisnya adalah mata. Nah, kalau nanti kita membicarakan tentang pendengar, keseimbangan, penghidu, pembau, kita lihat ya. Di sini misalnya taste, ya, rasa, ini reseptornya adalah di sini disebut dengan sel reseptor. Kalau saya bilang sel gustatory ya. Kemudian organ sensornya adalah kuncup pengecapan atau taste bud. Ya. Kemudian pembauan, ini reseptornya adalah nervus olfactorius yang merupakan nervus cranialis yang keberapa? Yang pertama ya. Kemudian organ sensorisnya adalah membrana mucosa olfactory. Ya. Sedangkan untuk keseimbangan ada di sini, ini dibedakan dua stimulusnya. Jadi modalitas sensori bisa juga disebut sebagai stimulusnya. Stimulusnya adalah akselerasi linear dan akselerasi rotasional, ya, dengan reseptornya adalah sel rambut. Organ sensornya adalah telinga, khususnya pada kanalis semicircularis untuk akselerasi rotasional, dan utriculus dan sulculus untuk akselerasi linear. Jadi bukan koklea ya, karena koklea atau organ korti ini ada di pendengaran. Ini tadi kalau ada cowok dan cewek di luar ya, nggak janjian kan itu ya. Padahal kalau nonton bioskop itu kita sampai nahan ke toilet ya, akan nggak ketinggalan filmnya ya. Tapi kalau kuliah nggak apa-apa ketinggalan. Ada rekamannya ya, nanti aja. Sebetulnya kuliah bukan sesuatu yang absolut ya. Jadi adik-adik bisa mendapatkan informasi dari banyak sumber, di internet sekarang sudah banyak sekali. Jadi lebih sebagai penantang jiwa ya kayaknya gitu kuliahnya. Baik, sekarang indera pengecap. Kita bicarakan dulu indera pengecap. Nah, di sini langsung pada saya sampaikan kuncup pengecap. Tampilkan gambar kuncup pengecap atau taste bud. Jadi reseptornya tadi kan sudah ada di tabel tadi ya, yaitu reseptor gustatory, sel gustatory atau di sini sebutnya reseptor sel. Nah, ini membentuk klaster. Klaster itu kumpulan ya. Kumpulan-kumpulan itu namanya kuncup pengecap. Ya, jadi dalam satu kuncup pengecap itu terdiri dari banyak sel reseptor. Ya. Tetapi dalam satu kuncup pengecap ini tidak hanya ada sel reseptornya saja, tapi juga ada sel penyokong dan sel stem cell ya. Stem cell itu sel basal. Jadi sel basal itu nanti ini di gambarnya ada ya. Ini memastikan bahwa akan proses penggantian atau regenerasi itu tetap berjalan selama hidup kita ya. Nah, nanti kalau adik-adik mempelajari papila, kan di lidah itu ada papila ya. Itu kumpulan dari bukan kumpulan ya, di dalam papila itu terdapat beberapa kuncup pengecap ya. Jadi sekali lagi ada sel reseptor pengecapan, kemudian membentuk klaster atau kelompok grup ya, itu menjadi kuncup pengecap, dan beberapa kuncup pengecap itu terorganisir di dalam papila ya. Nah, pada kuncup pengecap ini ada namanya muara ya, muara atau pores.
di sini ada cilia ya. Seringkali sel-sel neuron yang berkaitan dengan reseptor ini ada cilianya ya, untuk lebih memudahkan ya zat-zat, nanti kan zat-zatnya itu harus dideteksi ya oleh selnya ini, jadi lebih halus di sana ya. Lalu di bagian bawah ini ada saraf aferan ya, yang membawa impuls potensial dari sel reseptor ini ya. Nah, ini dikatakan bahwa manusia mempunyai 2000 sampai 1 juta kuncup pengecap, dan 50%-nya ini berada di papilla circumvallat ya, yang ada di mana circumvallat itu di lidah ya, tadi lidah bagian mana nanti saya nggak salah ya. Kemudian setiap kuncup pengecap terdiri dari 40 sampai 60 sel gustatory. Sekarang kita lihat komponen dari kuncup pengecap. Di sini ada 3, sel sensori pengecapan, sel penyokong atau sustentakular, dan sel basalis. Sel sensoris pengecapan masa hidup 10 hari. Ya, jadi setiap 10 hari dia berganti. Kemudian mempunyai mikrofili atau rambut pengecapan ke arah pori-pori pengecapan. Tidak mempunyai akson, jadi bersinap ya dengan sel aferannya tadi. Kemudian ya sudah bersinap. Oke. Kemudian perubahan potensial, seperti sebagian besar sel yang ada di tubuh kita, bagian dalam selnya lebih negatif dibandingkan bagian luar sel. Ketika substansi pengecap pada pori-pori pengecap berdekatan dengan pengecap spesifik pada membran rambut pengecap, jadi tetap ada reseptornya ternyata. Ya, nanti kalau kita lihat ada reseptor pahit ya, misalnya gitu ya. Nah, reseptornya ini nanti akan membuka kanal ion natrium. Tapi ini tidak semuanya membuka mekanismenya dengan kanal ya. Nanti akan kita lihat. Jadi sebagai contoh, ini akan membuka kanal ion natrium dari luar sel masuk ke dalam sel, sehingga terjadi perubahan potensial yang tadinya di dalam negatif menjadi lebih positif, yaitu terjadi depolarisasi. Ya, ini akan menimbulkan suatu potensial pada reseptor yang disebut dengan potensial reseptor. Sementara untuk kanal ion kalium dihambat atau menutup ya. Perubahan potensial sebanding dengan logaritma konsentrasi substansi pengecap. Ya, jadi karena logaritma ini konsentrasi substansi pengecapnya tidak perlu tinggi ya, sebenarnya cukup rendah saja dan sudah memberikan perubahan potensial yang besar. Ya, karena log ya, log itu ya, atau kebalikannya kayak gitu ya. Substansi pengecap perlahan-lahan dieliminasi dari rambut pengecap oleh saliva sehingga menghilangkan rangsang pengecapan. Ya. Nah, reseptor pengecapan ini terletak di lidah, mayoritas pada papila lidah. Tapi pada anak ada yang ada di palatumol ya, palatumol dinding atas itu, dan ini belakang faring ya. Serta ada yang mengatakan di laring juga ada. Nah, ingat juga pada saat bayi baru lahir itu kan salah satu sunnah Rasulullah adalah memberikan kurma ya, madu ya ke langit-langit bayi baru lahir itu. Ya. Papila lidah di sini ada 4 sebetulnya, tapi yang papila piriformis tidak mengandung kuncup pengecap. Ya. Papila fungiformis sebagian besar berupa papila fungiformis ya. Fungiformis ini artinya berarti seperti jamur ya, mushroom ya. Sebagian besar berupa papila fungiformis dan letaknya ada di 2/3 bagian depan lidah. Kemudian papila circumvallat
ya, dan papil foliat, ya. Saya lupa yang zat foliat. Yang foliat itu seperti daun, ya, folia, ya. Eh, Papila sirkumfalex ini ada di sepertiga belakang lidah bagian tengah, dan papila foliat ini ada di sepertiga bagian belakang lidah di sisi kanan dan kiri, ya, atau disebut dengan posterior edge, ya. Ini yang keluar ada berapa, yang masuk lagi ada berapa? Yang ini yang keempat, ya. Yang masuk lagi sudah berapa? 1 atau 2? Baik, saya nanti yang mau keluar lapor ya, soalnya saya takutnya sudah absen tapi nggak kembali. Sebetulnya kalau nggak ikut kuliah saya nggak apa-apa, tapi kalau kalian cheating, ya absen kemudian nggak kembali kan cheating. Papila lidah. Pada bagian dasar lipatan papila terdapat kelenjar serosa yang berfungsi mengeliminasi partikel makanan dan mikroorganisme serta mengencerkan konsentrasi bahan kimia stimulus indera pengecapan. Nah, sensasi pengecapan secara garis besar ada 4, itu manis, sweet, ya, asin, salty, ya, asam, apa asam, sour, ya, pahit, bitter, ya. Jadi sweet, salty, sour, bitter. Ini kenapa harus pakai bahasa Inggris? Karena untuk kalian ya, kalau punya anak ya, mungkin kita mungkin nanti pakai bahasa Inggris, misalnya sama-sama es, ya, salty dan sour itu sama-sama es. Kemudian umami, ya, ini mungkin agak baru ya. Umami, udah tahu ya umami, ya, bukan umi ya, umami, bukan umi, bukan mami, tapi umami. Umami gurih, terutama karena pengaruh dari asam amino glutamat yang ada di micin, ya. Ini generasi micin kan. Tetapi ada yang mengatakan ada sensasi pengecapan yang lain. Nah, ini yang paling bawah ini yang sebagian besar saya kira cukup hobi, ya, ini pedas, ya. Siapa yang penggemar warung SS? Dulu ada, sebelum pandemi itu selalu rutin ada mahasiswa elektif ya dari IUM Malaysia. Yang terakhir ke sini mereka hobi banget ke warung SS. Ya, jadi ini lokasi tadi, lokasi papila fungiformis bagian besar ada di lidah bagian depan, kemudian foliata ini ada di sisi belakang kanan kiri, sisi belakang tengah adalah circumvallata, ya. Bagaimana mekanismenya? Pada rasa asin, natrium masuk melalui ASCC. Apa ASCC itu? Adalah suatu kanal sodium kanal yang sensitif terhadap aminorit, ya. Sehingga terjadi depolarisasi, kemudian pembukaan kanal kalsium yang tergantung voltase. Ion kalsium masuk, blocking vesicle presena dan isostasis NA. Jadi di sini kalau ditanya ini second messengernya apa? Second messengernya kalsium, ya. Jadi ion kalsium ini meningkat, ya, karena terjadi pembukaan kanal natrium, ya. Jadi kita ini kan disuruh untuk mengurangi makan berasin, ya, karena kejadian hipertensi itu, ya. Tetapi ternyata penelitian yang terbaru sedikit men-challenge, ya, itu karena ada beberapa data yang mengatakan bahwa tidak
yang hiponatreminya itu tidak selalu berefek. Jadi misal tekanan darahnya boleh turun ya, tetapi untuk parameter kardiovaskular yang lain ternyata malah meningkat ya kalau natriumnya ini dikurangi. Baik ya. Kemudian kanal kalsium tadi, kanal natrium tadi, sodium kanal. Sebentar. Ini bukan ASCC ya, tapi ASSC. Nah, ASSC karena ini amyloid sensitif sodium channels ya, jadi ini juga ASSC. Nah, kanal ini juga dipengaruhi beberapa hormon seperti antidiuretik hormon, aldosteron, HCG. Jangan ada yang trauma sama hormon-hormon ini. Ketemu lagi di sini. Ya. Pada penderita hipertensi terdapat penurunan sensitivitas terhadap rasa asin. Artinya untuk mencapai rasa asin yang sama levelnya dengan yang non hipertensi, dia membutuhkan garam yang lebih banyak. Ini kan berbahaya. Ada yang mengatakan kalau tubuh kita sedang capek, cenderung untuk mencari makanan yang lebih asin ya. Jadi namanya craving ya, craving, salty craving. Ya. Bagaimana dengan rasa asam ditentukan oleh ion hidrogen ya, hidrogen, logaritma dari ion hidrogen. Kalau log 10 itu sama dengan berapa? 1, log 100 2. Ya, berarti tadi lebih kecil ya dengan logaritma tadi, jadi membutuhkan konsentrasi yang banyak. Bahan asam pada yang mengenai taste bud ini kan sour tadi ya, ini sour, ini akan menghambat kanal ion kalium sehingga terjadi depolarisasi dan ion kalsium bisa masuk. Jadi ini hampir sama dengan salty tadi, di mana second messengernya adalah ion kalsium. Terjadi penurunan rasa asam pada penderita gagal ginjal kronis. Ya. Kemudian manis. Ini yang katanya sudah manis nggak perlu makan makanan bermanis. Ya. Bahan manis mengaktifkan adenilat siklase atau AC. Nah ini sedikit berbeda ya, jadi kalau jadi cara mengingatnya sama-sama S yaitu salt dan sour itu melalui kanal natrium ya. Tetapi kalau yang manis, tapi sweet juga ya. Manis ini melalui adenilat siklase yang kemudian akan meningkatkan CAMP ya. CAMP kemudian peningkatan PKA, protein kinase A, kemudian terjadi fosforilasi kanal kalium. Sedangkan pahit ini melalui fosfolipase C ya, kemudian inositol trifosfat ya. Jadi sama-sama adenilat siklase tetapi melalui inositol trifosfat ya. Kemudian juga bisa melalui CGMP. Nah, sedangkan umami sebentar. Ini sebetulnya yang manis dan pahit itu juga sama-sama dengan ini GPCR ya. Jadi G protein coupled receptor. Jadi ada reseptornya yang terangkai protein G. Kalau yang sweet dan pahit tadi, sweet tadi artinya protein G ini nanti akan mengaktifkan adenilat siklase ya sampai kemudian terjadi peningkatan CAMP. Sedangkan pahit ini protein G tadi akan mengaktifkan ini fosfolifase C dan kemudian inositol trifosfat. Sedangkan pada umami juga dengan melalui G protein coupled receptor. Ya. Sedangkan untuk pedas ini melalui capsaicin ya. Ada cabai dan capsaicin dari merica. Dan suhu ini saya kurang tahu suhu ya.
Kemudian reseptornya merupakan vanilloid reseptor yang juga merupakan nociceptor yang akan merangsang sel saraf tidak bermielin ya dan bermielin tipis, kemudian akan merangsang akan merilis peptida dan akan merangsang sel reseptor pengecapan. Ya. Pedas ini menurunkan sensitivitas rasa manis. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat lokasi pengecapan, ini tadi dibetulkan ya judulnya, lokasi pengecapan utama pada lidah, sweet di bagian depan, salt ya bagian tengah, pinggir, kemudian bagian belakang itu pahit dan asam. Jadi kalau misalnya minum obat yang pahit, itu jangan sampai mengenai lidah bagian belakang ya, jadi langsung telan ya. Nah, ini nanti bisa dihubungkan dengan papila-papilanya ya. Papilanya apa saja tadi? Saya tidak lupa. Ini ya papilanya ya, fungiform yang depan itu ya. Jadi foliat lebih banyak ke sour, circumvallat lebih banyak ke bitter ya, dan fungiform ini bisa sweet maupun salty ya. Nah, ini ada beberapa zat yang bisa dideteksi oleh sistem pengecapan yang terkait dengan rasa tadi. Saya pernah dapat, jadi di misalnya di mana di industri-industri kuliner itu seperti Indofood dan sebagainya itu ada beberapa orang yang memang di hire untuk merasakan formula-formula yang dibuat oleh industri tersebut ya. Jadi dia tester ya, tester. Jadi misalnya dia merasakan gitu, ini kurang apa ya, kurang gurih atau kurang asin, kurang manis sedikit, kurang manis banyak dan sebagainya, itu ada yang di hire untuk itu di setiap industri pengecapan ini ya. Dan untuk yang manis ini ada, sekarang ada yang itu ya, gula bukan gula sweeter ya, sweeter ya, yang bisa memberikan rasa manis tapi dia bukan glukosa sehingga tidak meningkatkan kadar glukosa ya. Tetapi terakhir kemarin ada berita bahwa beberapa zat yang memang dibilang sweeter itu ada yang berbahaya ternyata untuk tubuh kita ya, jika digunakan dalam jangka waktu yang lama ya, ini juga harus hati-hati ya. Nah, ini contoh dari, kadang nggak sensitif gitu ya, tapi sebetulnya kalau hati-hati ya bisa kerasa, misalnya itu rasanya nggak pas, ada pahitnya gitu ya. Jadi kalau makan yang berpahit mendingan jangan ditelan ya, kan masih di sini. Nah, ini kan juga persoalan kalau pas puasa ya, pas puasa nggak apa-apa kan ya, cuma nyicipi makanan ya, tapi nyicipinya jangan berkali-kali ya. Tapi kalau kopi yang sudah terlatih, nggak perlu ya nyicipi, udah pasti dengan takaran feeling gitu ya, ada ini ya, bau ya. Kalau membawa makanan batal nggak puasanya? Ya nanti ada kisah yang bagus ya untuk pengecap pembauan, tapi nanti saya sampaikan kalau ingat, diingatkan nanti. Untuk pemanis buatan
yang saya sampaikan tadi mempunyai ambang manis yang lebih rendah daripada pemanis alami. Tapi coba dicek lagi di literatur atau di internet, ada pemanis buatan yang karsinogenik ya. Untuk asam, ambang pengecapan terkait dengan tingkat disosiasi ya, disosiasi ion-ion tadi. Intensitas merupakan fungsi dari konsentrasi yang logaritmik tadi, logaritmik konsentrasi, dan dipengaruhi oleh luas area, durasi, dan suhu. Sensasi enak pada manis terjadi pada ini. Sensasi enak ini memang disendirikan nggak ternyata. Jadi tadi ada manis, asin, dan tempat tadi tambah 1 umami, tapi enak kan nggak ada di sana. Definisi enak itu rasa yang apa sih sebetulnya? Itu kan ya. Kalau makanan itu manis, ternyata biar terasa enak itu konsentrasinya harus tinggi manisnya. Tapi kalau pahit, asin, asam rendah aja. Dan yang menarik kalau NaCl karena asin ya itu ya, kalau diberikan dilarutkan dengan konsentrasi yang rendah itu malah jadi manis ya. Tapi kalau konsentrasinya tinggi jadi asin. Nah, sekarang serabut aferen terbanyak 50 serabut saraf aferen memasuki kuncup pengecap dan cabang-cabang bersinar dengan sensori pada bagian basis ya. Nah, ini harus dihafalkan juga. Jadi yang dari papilla circumvallata yang 2/3 circumvallata fungiformis ya, yang di 2/3 bagian depan lidah tadi itu dipersarafi oleh korda timpani nervus cranialis ke-7 atau nervus facialis. Jadi nervus facialis itu ada beberapa cabang. Ada yang ke wajah, ada yang ke lidah. Yang ke lidah ini adalah cabang dari korda timpaninya ya. Kemudian untuk sepertiga posterior lidah yaitu melalui nervus glossopharyngeus yaitu nervus cranialis yang ke-9. Kemudian yang ada di basis lidah, palatomol, faring epiglottis ini dibawa oleh nervus vagus dan sensasi pedas itu dibawa oleh nervus trigeminal. Ya. Kalau ada yang mau meneliti tentang sensasi pedas ini, gampang ya, kalau sampelnya banyak di orang SS bisa. Ya. Dicari aja hubungan sensasi pedas dengan misalnya kejadian gastritis gitu ya, atau yang lain. Di literatur banyak. Di UNER itu ada guru besar tapi sudah meninggal sekarang dari kedokteran gigi ya, jadi kedokteran gigi yang dia penelitiannya tentang ini gustatory ini ya, karena beliau di ilmu penyakit di oral medicine ya, itu ke sana penelitiannya di sana. Jalur pengecapan, mohon maaf ini tulisannya rengket-rengket ya. Serabut saraf aferen menuju nukleus vagus solitarius pada medula oblongata. Dan di sana bersinap dengan second order neuron menuju talamus. Di talamus berhenti di nukleus ventral posteromedial, lalu bersinap dengan third order neuron menuju gyrus postcentralis cortex sensoris. Nah, di gyrus postcentralis ini letaknya dekat dengan cortex sensoris ya. Dekat korteks motoris yang lidah ya, yang di presentralis. Nah, bagaimana codingnya? Ini ada beberapa teori. Coding itu kan sekarang menjadi salah satu skill yang dibutuhkan generasi milenialnya. Ini Mbak nanti kalau kembali tolong dibawa teman-temannya yang keluar tadi yang belum kembali ya. Ada mbaknya yang tadi agak besar. Ada Mas yang agak besar tadi udah kembali belum ya? Nanti kalau nggak kembali saya juga ikut keluar nggak kembali.
Nah, jadi coding ini kan jadi ternyata Allah itu maha pandai ya. Jadi zaman dulu belum ada coding-coding yang seperti di milenial sekarang, tapi ternyata ciptaan Allah di tubuh kita sudah memakai ini. Jadi ada beberapa coding. Ini yang pertama, yang kedua, dan ketiganya, jadi bisa melihat perbedaannya agak gambarnya ini. Yang A itu kan masing-masing sel gustator itu ada warnanya, sementara sel aferent juga ada warnanya yang sesuai. Jadi ini adalah namanya apa ya? Line coding. Jadi sel gustatory yang mendeteksi misalnya pahit itu juga akan bersambung dengan sel aferent yang membawa sensasi pahit. Itu juga sensasi yang lain. Tapi kalau yang teori B ini tidak, dia mengatakan bahwa masing-masing sel gustatory itu masing-masing sel gustatory itu bisa mendeteksi semua rasa, ya, dan sel aferentnya juga tidak khusus untuk tiap rasa apa, jadi dia secara umum. Sedangkan teori yang C ini gabungannya bahwa sel gustatory masing-masing mendeteksi tiap rasa, jadi spesifik ya, tetapi sel aferentnya tidak spesifik. Ya. Ini untuk membuktikan mana tiga teori mana yang paling betul, ini agak sulit menurut saya ya. Tapi yang pasti warnanya bagus ini. Refleks pengecap. Nah, tadi kan ada gangguan refleks, ya, reseptornya sudah, aferentnya sudah, pusatnya sudah ya di korteks mana tadi, post centralis ya. Sedangkan refleksnya, jadi efektornya pada motorik ada beberapa. Ini misalnya dari traktus solitarius menuju nukleus superior, inferior, salivarius inferior dan superior, mau ke kelenjar saliva. Jadi ada 3 kelenjar saliva. Jadi sudah pelajari kemarin di gastrointestinal ada submandibular, sublingual, parotis, dan sekresi saliva. Ya, secara umum ada rasa, timbul salivasi, ya. Tapi salivasi ini kompleks ya, kompleks sekali. Adik-adik bisa mempelajari lebih lanjut. Karena tidak hanya faktor itu saja yang bisa menyebabkan sekresi saliva. Kemudian sekresi serosa dan sekresi getah lambung, ya, jadi timbul rasa lapar dan sebagainya. Tapi juga muntah. Muntah ini kenapa? Karena mungkin ada zat-zat yang toksik atau juga terkait dengan emosi, ya. Karena ada hubungannya dengan sistem limbik. Kemudian adaptasi pengecapan ini dikatakan adaptasi yang cepat, dan jadi sel reseptor yang terbungkus seperti sel gustatory tadi itu biasanya adaptasinya cepat. Kemudian ada mekanisme sentral yang dari sentral pusat. Baik, itu yang pertama, sistem penghidup. Sistem pengecap. Ada pertanyaan? Silakan kalau mau minum-minum. Sambil nunggu mbaknya yang tadi bawa teman-temannya masuk. Baik, bismillah, kita lanjutkan untuk indera penghidup. Ini tidak begitu banyak. Jadi hidung kita ini dibagi menjadi hidung, ada septum ya, kemudian ada kavitas nasal kanan dan kiri, kemudian masing-masing lubang hidung ini ada kongka medial, superior, inferior ya, masih ingat ya. Nah, sel-sel olfaksi ini ada di
kongka superior dan inferior. Superior dan medial, inferior tidak ada. Ya. Tapi di sini katakan superior ya, tapi medial ada katanya juga. Nah, terdiri dari 3 jenis sel ini sama dengan tadi yang hampir sama dengan yang pengecap. Jadi ada sel reseptornya, di sini sel olfaktori, kemudian sel penyokong serta stem cell atau sel puncak atau sel basal. Nah, jadi ini sebagai ilustrasi, di sini ada olfaktori sel, ya, kemudian ada cilia juga. Loh, enggak bawa temannya mbak? Satu kelas nggak kenal. Ini udah setengah tahun lebih. Tapi yang belum kembali berapa orang? Kurang tahu ya. Kalau benda padat menghilang tuh benda padat menghilang tuh namanya apa? Menyublim ya. Jadi angkatan 2023 22 ini punya kemampuan menyublim. Mungkin mungkin temannya Harry Potter itu ya. Ya nggak apa-apa. Saya lanjutkan. Eh, jadi ketika kita sampai penghidup, maaf ya kalau pengecap tadi kan nervus rambut aferennya, kranialisnya, nervus kranialis beberapa ya, ada nervus kranialis 5, 7, 9, 10 ya. Tapi yang penghidup ini hanya satu, yaitu nervus kranialis 10 ya. Kemudian kalau di penglihatan kemarin kita tanyakan misalnya nervus opticus itu sesungguhnya apa sebetulnya, akson dari apa, kan sudah kemarin ya, sel ganglion misalnya. Nah ini juga di sini kalau kita lihat sepertinya akson dari mana, sel faktoris itu dari sel mitral ya. Jadi ini dari olfaktori ya, ada silianya ya, ini sel reseptornya yang merupakan bipolar. Kemudian dia akan mengumpul di glomerulus ini dan akhirnya ke sel mitral ya. Glomerulus ini seperti kumpulan aja, tapi ya sinapnya di sini. Jadi ini satu bipolar juga, kemudian sel mitral ini mengenai akson di sana. Nah, di sini yang menariknya bahwa sel faktoris ini menembus epitel ya, juga tulang ya, tulang ethmoideus. Jadi sama dengan nervus opticus yang menembus tulang juga. Di sini adalah os petros apa? Os ethmoideus ya. Pars petrosa ya. Nah, di atas dari os petrosa, pars petrosa os ethmoideus ini terdapat bulbus ya, bulbus olfactorius yang di dalamnya terdapat glomerulus dan sel mitral. Ya. Glomerulus ini seperti testbed tadi atau bentuk pengecap, jadi klaster ya, klaster dari akson-akson dari sel olfaktorius. Sel olfaktori, sel bipolar, terletak di antara sel penyokong, bagian distal merupakan dendrit yang berakhir pada vesika olfaktorius yang mana muncul 6-8 silia yang disebut rambut olfaktorius yang kemudian akan menyebar. Bagian proksimal merupakan akson. Ya. Kelenjar olfaktori atau bulbus kelenjar olfaktori ini berbeda dengan bulbus ya, masih di hidung ya, berada di jaringan ikat di bawah epitel olfaktorius, menghasilkan mukus sampai ke permukaan epitel. Ini fungsinya bisa dibaca sendiri ya. Nah, stimulasi reseptor olfaktorius ini zatnya harus volatil, makanya tertanya di atas ya, di kongka superior ini artinya zat yang dihirup itu harus bisa
eh, menguap. Volatil itu apa? Ya volatil ya, dia bisa ke atas. Artinya kalau justru dia berat, berat dan ke bawah itu tidak bisa tercium. Ya. Tapi juga harus larut air karena harus menembus mukus yang berkontak dengan sel bakterius serta larut lemak sehingga dapat menembus membran sel rambut olfaktorius. Ya. Klasifikasi satu dari virus ini ada 7. Ini saya ambil dari buku Guyton ya, tapi mungkin ada kombinasi-kombinasi dan juga ada varian yang lain. Ya. Tapi yang basic seperti ini, saya nggak begitu paham ini ya. Ya ini kalau camphor agak ada bayangan maski juga, yang lainnya tidak ada. Peppermint bayangannya permen ya. Baik, nah ini glomerulus yang ada pada sistem penghidup, jadi dia itu klaster yang sudah spesifik ya. Jadi misalnya sel reseptor yang membau peppermint ya terdisperse yang di hidung itu, kemudian tapi sahabat afernya mengumpul jadi satu dalam satu glomerulus. Ya, jadi sahabat afernya juga ada spesifik ya, begitu juga odor-odor yang lain ya. Respons sel bakterius terhadap stimulus bakterius meliputi pembentukan potensial reseptor atau proton generator serta impuls saraf. Terdapat respon kimia yang berbeda ya, sehingga mengubah permeabilitas organ sel terjadi potensial generator. Ini memang secara molekuler belum terlalu ini ya. Adaptasi langsung cepat. Ya kita bisa merasakan ya kalau pakai parfum ya sebentar aja kita merasakan itu. Tapi kalau saya sih merasa kalau parfum yang mahal itu bisa tahan lama ya baunya. Tapi kalau parfum yang murah itu wah sebentar ya. Bener nggak tuh itu? Ya. Tapi ini juga bisa menjadi alat diagnosis dokter ya bau itu. Jadi pada beberapa pasien dengan kondisi tertentu itu baunya memang berbeda. Bahkan orang yang sakit juga baunya berbeda dengan orang yang sehat. Itu kalau kita sensitif bisa melatih itu ya. Nah, ada yang namanya disebut dengan minimal identifiable odor atau MIO. Contohnya metil mercaptan itu MIO-nya sangat rendah ya, 1/25 triliun miligram per mililiter udara. Ya. Ini berbeda dengan pengucapan tadi. Kalau di sini ambangnya sangat rendah ya, sensasi bau. Jalur olfaktorius tadi ya, akson tidak bermielin dari sel rambut bakteri bersatu membentuk saraf cranialis ke-1 menembus foramina cribriformis split pada model semakin pada masa grisea yaitu bulbus bakterius yang terletak di bawah lobus frontalis otak besar pada kedua sisi gisardali dan tulang ethmoidalis ya. Jadi saraf cranialis 1 itu berakhir pada bulbus bakterius. Tempat sinap yaitu antara sel bakterius dengan dendrit neuron dalam bulbus bakterius dijalarkan ke korteks ya, tidak melewati. Jadi ini sensasi yang tidak melewati thalamus. Terdapat persarafan yang menuju sel saraf ternyata dari nervus trigeminus. Juga mempersarafi glandula lacrimalis atau glandula air mata. Ya. Oke. Bisa menyebabkan iritasi mata. Jadi transmisinya dari olfactory cells, glomeruli, mitral cell,
olfactory tract ya, variable CNS ya. Nah ini dari olfactory cell yang bawah kiri ya, kemudian fibers of olfactory nerve ke glomerulus. Di glomerulus ini terdapat mitral dan mitral cells, kemudian menuju ke olfactory tract ya. Jadi saya salah tadi ya, yang nervus opticus itu bukan dari mitral tapi memang sudah dari olfactory cells ya. Nah, yang ke cortex ini nanti ada yang ke amigdala, kemudian ada yang cortex olfactory primer ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ada very old olfactory system, less old dan newer ya. Very old ini yang mempersarafi basic olfactory reflex ya, seperti yang ke amigdala ini ya. Kemudian yang less dan newer ini ke olfactory primer, cortex olfactory primer ya, termasuk ke cortex piriformis ya, sebagainya. Jadi di sini dari olfactory tract itu ada tractus olfactory medial dan tractus olfactory lateral ya. Yang medial ini yang ke very old tadi ya, dari old cortex, kemudian yang di sini yang less old dan newer. Jadi yang less old ini provide otomatik ya, tapi kontrol dari food intake dan aversion toxic and healthy foods. Yang newer ini lebih ke analisis, perception dan analisis. Ya. Jadi yang very old ini yang secara evolusi sudah ada dari primata dan sebagainya. Yang ini semakin ke sini semakin ke manusia yang keberadaan. Kemudian kalau terjadi gangguan penghidu ini disebut dengan anosmia. Dan beberapa possible causesnya adalah virus, trauma, terutama pada fraktur pars viviformis, kemudian hipogonad kongenital, kemudian merokok dan adanya mungkin ada tumor pada daerah tersebut. Nah, viral disease ini termasuk COVID yang kemarin ada anosmia. Jadi COVID itu menyerang reseptor angiotensin ya, angiotensin reseptor tipe 2 yang ternyata juga ada di reseptor penghidu ini, tapi khususnya di sel penyokongnya. Ya. Baik, alhamdulillah yang kedua sudah, tidak ada pertanyaan. Saya lanjutkan ke sistem keseimbangan. Ada pertanyaan mungkin? Kita lanjutkan sistem keseimbangan terakhir sambil nunggu teman-teman yang keluar tadi pulang ke kosnya masing-masing. Mungkin ini nanti coba ya, saya mungkin yang ini sudah ngerti nggak belum tadi adik-adik? Maaf ya kalau masa. Yang ini jadi saya merasa kurang puas ya ini ya. Jadi dari olfactory tract ke CNS itu nanti ada dua jalur, yaitu jalur medial, olfactory medial dan lateral ya. Yang olfactory medial ini lebih ke arah yang very old ini ya, amygdaloid complex ya, sistem limbik dan sebagainya ya. Sedangkan yang lebih baru yang lateral tadi ke korteks yang lebih neokorteks ya istilahnya, itu untuk analisis, untuk kita menghindari makanan dan sebagainya, itu di korteks olfactory primer ya, termasuk korteks piriformis ya. Itu ya, adik-adik ya.
kira sudah ya ini ya. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk sistem keseimbangan. Bismillah. Jadi ini learning outcomes mahasiswa mampu menjelaskan ini ya komponennya, fungsinya, serta cara saraf dan efek. Mungkin yang kita sering jadi maaf ini ada jadi sistem keseimbangan ini juga termasuk karunia Allah yang jarang orang itu menyadari betapa pentingnya ya. Kita baru menyadari keseimbangan penting setelah misalnya kita menderita vertigo ya, atau ada yang falls itu jatuh. Dan kalau kita lihat di misalnya di exercise olahraga itu seringkali orang hanya mengetahui ada olahraga resistance ya, ada olahraga endurance ya, tapi sebetulnya ada olahraga untuk balance ya. Jadi misalnya seperti yoga itu katanya bagus yang bisa atau senam ya, itu adalah untuk balance ya. Kemudian juga sistem vestibular ini berkaitan dengan gerakan bola mata ya, dan juga postur tubuh kita ya. Nah, telinga itu kan ada bagian tulang dan bagian membranusnya ya, yang dikelilingi oleh dari limfe yang mengandung sodium tinggi ya, jadi seperti CS. Jadi bagian membranusnya ini nanti yang penting ya. Kalau yang bagian semuanya penting ya, karena ciptaan Allah. Cuman yang tulang ini kan misalnya lebih melindungi ya, tetapi misalnya ada sektor yang sebagainya itu ada di bagian membranus. Nah, di dalam membranus ini ada bagian yang untuk pendengaran ya, rumah siput, dan juga ada aparatus untuk keseimbangan. Yang kesemuanya ini dilingkupi oleh endolimfe yang mengandung banyak potasium seperti daerah intraseluler. Ya. Untuk aparatus vestibularis nanti ada dua, yaitu kanalis semicircularis atau KS dan vestibulum. Ya, untuk semuanya itu vestibularis. Ya, seperti tadi yang kita sampaikan di awal tadi, itu nanti ada rotasional dan linear akselerasi itu stimulusnya. Ya. Untuk kanalis semicircularis ada tiga, yaitu anterior dan posterior lateral. Di masing-masing kanalis itu ada ampula, yang di dalamnya ada crista ampularis, ya, atau crista gitu aja ya, crista. Ya. Sedangkan vestibulum tadi mempunyai dua, yaitu utriculus dan sacculus, di mana utriculus ini akan berhubungan dengan ampula dari kanalis semicircularis, dan sacculus akan berhubungan dengan koklea. Nah, di dalam utriculus dan sacculus ini ada reseptor, yaitu makula. Jadi reseptornya ada dua, yaitu makula, tiga ya, makula bisa ya, dua aja, makula dan crista ampularis tadi. Ya. Organ vestibular terletak pada os temporalis. Jadi kalau tadi kita menjalankan os medalis ya untuk penciuman ya, sedangkan di ini adalah organ vestibular, os temporal ya. Di sini terlihat ya gambarnya ini di kanan kiri ya. Ini foramen apa namanya, tempat masuknya
keluarnya nervus vestibularis? Lupa. Oke. Nah ini adik-adik bisa dilihat yang kuning, warna kuning itu adalah nervus ya, nervus cranialis ke-8 ya. Kalau tadi kita sudah menjaga nervus cranialis pertama, kemudian 5, 7, 9, 10, sekarang yang 8. 8 tapi ada 2 cabang, cabang vestibular dan cabang koklear. Cabang vestibular ini ke kanalis hemisferis dan vestibulum. Ya. Dan ini merupakan bagian dari telinga bagian dalam. Ya. Anatomi ini sama dengan tadi yang saya awalnya. Jadi menjelaskan mengenai kanalis semicircularis, kemudian tadi kan ada anterior, posterior, lateral ya, lateral atau horizontal, kemudian utriculus dan sulcus. Yang utriculus dikatakan labirin statis dengan KSS labirin kinetik. Ini kurang jelas ya. Organ vestibular ini memberitahu otak tentang bagaimana posisi kepala kita berorientasi terhadap ruang atau ruangan di sekitarnya, ya. Nah, jadi bisa lihat ini di tadi ya, ini ada makula ya, reseptornya di dalam makulanya ada kristal. Oke. Di sini sakula berhubungan dengan koklea, dengan utriculus berhubungan dengan kanal ampula. Ya. Ini adalah endolimfe, ya. Endolimfe. Ya. Jadi ini kanalis circularis superior, ya, anterior, posterior, dan lateral. Ya, tapi ini kanalis superior ya. Di vestibulum koklea, ya, foramen ovale dan foramen rotundum. Ya. Ya, oke, sama ya. Ini melihat bagaimana hubungan organ pendengaran atau ini membran labirin ini berhubungan dengan cairan cerebrospinal ya, dari perilimfonya. Ya. Ini otak telinga bagian tengah, telinga bagian luar, telinga bagian dalam. Ini kanalis visualis, vestibulum, kemudian koklea. Ya, berhubungan dengan cairan cerebrospinal. Ya. Ampula, ya. Kemudian bagian jadi ampula adalah bagian ujung yang menebal dari kanalis semicircularis. Bisa ditangkap ada informasinya. Bisa ya. Kemudian jadi ini kalau tulangnya ini kan tulang yang di luarnya ya, kemudian di dalamnya ini seperti ini. Ya, ini yang membranusnya. Ya. Reseptor pada ampula, kristas, dan reseptor pada sistem
diastolit atau vestibulum adalah makula. Nah ini adik-adik perhatikan posisi utriculus dan sacculus ya, serta posisi berbagai ampula karena ini sangat berhubungan dengan fungsinya. Krista ampula mendeteksi akselerasi angular, rotasi kepala dan perubahan posisi tubuh yang cepat dan rumit. Sedangkan makula pada vesibulum mendeteksi akselerasi linear, static equilibrium serta tilting kepala ya. Nah, di sini adik-adik bisa lihat bagaimana organisasi pada crista ampularis serta makula ya. Pada crista ampularis terdapat massa gelatinus yang disebut dengan cupula ya. Di dalamnya terembedded cilia atau sel rambut ya. Ujung-ujung dari sel rambut ya, di bawahnya ada sel rambut ya. Sama di sini juga ada lapisan gelatinus tapi namanya beda yang disebut dengan stratocornea ya. Oke, ini bisa dibaca sendiri. Stratocornea menyebabkan struktur bagian atas yang berat sehingga memiliki kemampuan merespon posisi kepala. Ya. Sedangkan pada sel rambut ini ternyata sensitif terhadap gravitasi. Nah, perbedaan posisi makula pada utriculus ya dan sacculus. Ya. Jadi sacculus ini mendeteksi kepala pada tubuh dalam posisi berbaring. Sedangkan jika kepala pada posisi tegak ini dideteksi oleh utriculus, di mana makulanya berada pada posisi horizontal, ya, dan silianya dalam posisi vertikal. Jadi silia ini yang ini yang vertikal. Jadi ini horizontal, tapi ininya kan tegak lurus. Jadi ini vertikal. Tapi kalau makula pada sacculus posisinya vertikal sehingga hasilnya horizontal. Ya. Vertikal dan ini horizontal sehingga pada saat kita berbaring ini jadi vertikal begini. Ya. Dalam posisi tegak makula itu horizontal, hasilnya vertikal ya di posisi tegak. Oke. Ini memang harus membayangkan gitu ya. Ini bukan gambar lampu perempatan jalan ya, tapi ini posisi dari makula dan hair cell-nya tadi. Nah ini yang tadi belum sempat saya sampaikan, hair cell itu ada yang pendek, ada yang panjang. Yang paling panjang ini biasanya yang paling ujung ini. Nah ini misalnya kita cocokkan dengan ini ya. Jadi utriculus makulanya horizontal ya, dan hair cell-nya vertikal ini, sehingga akan bergerak ya. Jadi hair cell itu kalau dia bergerak itu akan memberikan impuls, akan menimbulkan impuls. Ya. Jadi karena hair cell-nya berada posisi vertikal, maka dia akan bergerak kalau ya gerakannya kanan kiri ya, depan belakang gitu ya. Tapi kalau atas bawah kan tidak bergerak ya.
Sedangkan sakulus posisinya makulanya vertikal, rambutnya horizontal begini, sehingga gerakannya kan atas bawah. Atas bawah, ya. Nah, sedangkan kanalis semicularis ini tadi ada copula yang merupakan massa gelatinous yang kemudian bisa bergerak, ya, seiring dengan pergerakan kepala kita, ya. Tapi dia mengalami namanya deselerasi, ya. Jadi dia terlambat. Jadi kepala kita sudah bergerak, baru kemudian dia mengikuti. Nah ini, jadi yang paling ujungnya namanya kinosilium. Pembengkokan hersal ke arah kinosilium menyebabkan terbukanya kanal ion, ya, kation, menyebabkan depolarisasi, dengan pembengkokan kanal berlawanan menyebabkan penutupan kanal kation sehingga terjadi hiperpolarisasi. Ya. Gambarnya ada tipe sel rambut tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 ini rambut sel rambut membentuk kalik, ya, kalik yang di sini. Ya. Sedangkan yang 2 tidak. Ya. Tentu ini fungsinya juga berbeda, tapi mungkin ya, ya. Sel rambut vestibular yang tipe 1 yang inner dan tipe 2 yang outer. Ya. Dengan kinosilium ini dengan mikroskop elektron, ya. Jadi ini juga bagaimana rambut kita bergerak, ya, dengan pergerakan kepala kita. Ya, jadi ini ada sel rambut yang kinosiliumnya ini, stereosilium dan kinosilium yang paling tinggi. Ya. Jadi kalau bergerak ke arah kinosilium, depolarisasi, berlawanan hiperpolarisasi. Sehingga kalau dia depolarisasi, timbul potensial aksi, ya. Impulsnya juga meningkat, ya. Jadi bergerak gini, kalau kembali ke posisi semulanya tidak ada impuls, ya. Kalau berlawanan dengan kinesilium terjadi hiperpolarisasi, ya. Kalau berposisi semula lagi 0, ya. Ini sama, ya. Nah, ini misalnya kalau kita mulai tentang rotasi, ya. Rotasi itu kan kalisan mutualis, ya. Jadi kalau kita mulai, jadi ini impulsnya, ya. Jadi kalau kita istirahat tidak bergerak, ini tonik, ya, tonik level. Jadi tetap ada impuls tapi stabil. Dan kita memulai rotasi, ini langsung meningkat aja impulsnya sampai 4 kali lipatnya. Nah, saat mulai terjadi rotasi itu malah turun, impulsnya turun, ya, sampai berhenti rotasi ini juga. Jadi justru meningkatnya pada saat terstimulasi, ya, di awal itu, ya. Nah ini misalnya lari sprint, ya, atau atletik lari ini kan akselerasi linear, ya. Ini kan vestibulum. Tapi kalau membelok ini kan ada rotasi, ya. Ini kanalis endoscularis, ya. Kalau gini gimana coba? Ada estafet itu nggak gampang loh, ya. Nggak gampang itu. Bisa nggak dapet itu, bisa lepas gitu. Dan nggak tabrakan. Tabrakan jatuh, udah ketinggalan. Kemarin Indonesia dapat emas, ya, alhamdulillah, yang SEA Games, ya, untuk rally estafet 4x100 meter. Ya ini kan kombinasi antara rotasi kepala, nanti sudah dapat tempat estafetnya langsung linear, ya. Ini over vestibulum.
Nah, sekarang coba adik-adik mempraktekkan ini, coba dilakukan mengangguk, malah ada ini, mengangguk dulu. Nah, ini adik-adik menstimulasi kanalis hemisferis superior. Karena terjadi rotasi kepala depan dan belakang. Sekarang menolak. Mau tak kasih uang? Enggak. Nah, itu adik-adik menstimulasi kanalis hemisferalis horizontal. Ya. Rotasi kepala ke kiri dan ke kanan. Ya. Kiri dan ke kanan ya. Kemudian yang posterior rotasi gini, dipatahkan ya. Ayo dipatahkan lehernya kanan kiri ini kanalis superior posterior. Ini sebetulnya bisa dipahami kalau kita memahami posisi ini, tapi saya juga enggak nyangka ya. Membayangkannya susah. Coba nanti dicari di internet ya, di kalau ada ilustrasi yang bisa itu bagus. Jadi sebenarnya bukan hafalan ini, tapi karena kita harus membayangkan itu mungkin harus lihat gambar sehingga jadinya menjadi hafalan ya, tapi sebenarnya enggak. Nah ini kalau kita lihat, jadi kalau kita duduk tegak seperti ini, ada sudah 30 derajat ya antara left and right ini, left and right lateral hemisferis ya. Jadi ini membentuk sudut. Jalur saraf aferennya first order neuron, ganglion vestibular atau ganglion scarpa, second order neuron di nervi vestibularis di batang otak. Yang disebut nervi vestibularis karena ada cabang superior, medial, dan lateral ya. Yang lateral otolit itu banyakkan ke lateral, sedangkan kanalis hemisferalis ada di superior, medial, inferior ya. Mereka akan menuju ke vestibulo-okular, ada beberapa cabang ya, ke vestibulo-okularis, ke otot-otot ekstra okular, kemudian ada ke otot-otot punggung ya, untuk otot anti gravitas yang agar kita tidak jatuh, ada ke vestibular artikuler untuk tonus otot, dan ada yang vestibulo cerebellar. Jadi kalau nanti dulu ada praktikum tes cerebellum ya, jadi untuk keseimbangan itu komponen dari mata, dari cerebellum, dari proprioceptif, dan juga dari vestibulum. Kalau ke cerebellum itu hubungannya dengan locus oculonodular untuk koordinasi gerakan, khususnya untuk epidemiologi. Ya, jadi tadi yang dari nervi vestibularis superior medial inferior ini ada yang ke vestibulum ocularis, ke otot-otot bola mata ini, sehingga untuk tes Roberts atau keseimbangan itu ada saat mata dibuka dan dibandingkan pada saat mata ditutup ya. Mungkin ada gangguan di vestibulumnya, hematopoiesis vesicularis, tapi pada saat mata dibuka masih ada kompensasi dari mata sehingga dia tidak jatuh. Tapi setelah mata ditutup, dia kalau terjadi gangguan pada kanal hemisferis bisa, atau cerebellum, dia bisa jatuh. Oke, jadi ada komponen dari mata, vision, proprioceptif serta vestibular yang terdiri dari cerebellum, lalu di vektornya ke skeletal muscle sehingga balance terjadi ya. Gerakan kepala hubungannya dengan leher dan posisi tubuh. Gerakan kepala dan leher saja akumulasi dengan tubuh, sinyal dari proprioceptif leher menghambat stimulasi aparatus vestibularis. Gerakan kepala, leher, serta tubuh satu aksis disequilibrium.
Jadi ini memang kalau ini yang vestibulum ya. Jadi memang ada hubungannya dengan aksis tubuh gitu aja ya. Saya malu lupa ini gimana penjelasannya. Kemudian pada higher brain ini ada pusat dari otot gravity yaitu di ponteng retikular, kemudian akan mendapat input dari nervus reticularis dan reticulomedular yang mendapatkan input dari tractus corticospinal, tractus cerebrospinal dan teres motorik lainnya yang mana ini dihambat oleh otak. Jadi otak bagian atas itu bisa menghambat ini ya, dan ini nanti kemudian akan menghambat ini ya. Ini saya kira hanya ini klinis ya, saya kira saya lewat saja karena waktunya sudah. Baik adik-adik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan. Saya lagi kuliah ini adalah sebagai pemantik ya, pemantik adik-adik untuk belajar lebih lanjut. Ya.